Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara online melalui via Zoom. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan tentang variabel penelitian. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan oleh peneliti dalam suatu penelitian adalah mengidentifikasi dan menentukan variabel. Jadi adapun pengertian variabel penelitian itu sendiri menurut Kidder menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas yang ingin dipelajari peneliti untuk kemudian menarik kesimpulan dari variabel tersebut. Kemudian adapun menurut Frankel, Valen, dan Hyun menyatakan bahwa variabel adalah suatu konsep atau objek yang memiliki variasi atau nilai dalam kelompok. Dan menurut Head dan Farhadi menyatakan bahwa variabel adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki variasi dalam suatu penelitian. Variabel itu digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis suatu fenomena yang ingin diteliti. Itu tadi pengertian dari variabel itu, variabel penelitian. Adapun macam-macam variabel penelitian. Jadi ada 5 variabel penelitian, yaitu variabel independen yang biasa kita sebut variabel bebas, kemudian yang kedua variabel independen yang biasa disebut variabel terikat, kemudian variabel moderator, 4 variabel intervening, dan variabel kontrol. Variabel independen atau variabel bebas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain dalam suatu penelitian. Contohnya, kita ingin meneliti pengaruh metode pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Jadi dalam penelitian tersebut kita dapat melihat bahwa metode pembelajaran yang digunakan guru itu merupakan variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian variabel dependen atau variabel terikat itu hasil yang dipengaruhi oleh perubahan pada variabel independen. Jadi kalau variabel terikat itu adalah yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel yang diukur atau diamati dalam penelitian untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel independen terhadapnya atau sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Seperti tadi contohnya itu metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Di sini dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa itu dijadikan variabel terikat atau variabel dependen di mana untuk mengetahui perubahan atau dampak yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan metode pembelajaran. Adapun variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi atau mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Artinya variabel moderator tidak secara langsung menyebabkan perubahan, tetapi memperkuat, memperlemah atau mengubah arah hubungan antar dua variabel. Seperti tadi contoh sebelumnya bahwa pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar. Jadi variabel moderatornya di sini itu kita dapat mengambil kemampuan awal siswa dalam matematika. Dalam hal ini, siswa dengan kemampuan matematika tinggi akan merespon lebih baik metode pembelajaran PBL dibandingkan siswa dengan kemampuan yang rendah. Jadi hubungan antara PBL dan
metode pembelajaran problem based learning dan hasil belajar mungkin tidak sama kuat di setiap kelompok ini siswa. Adapun variabel intervening atau variabel perantara. Jadi variabel intervening itu adalah faktor teoritis yang mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti, akan tetapi tidak dapat dilihat, diukur ataupun dimanipulasi. Nah, contohnya seperti tadi, contoh penelitiannya itu yang seperti tadi, yaitu pengaruh metode pembelajaran dan hasil belajar. Di sini kita dapat melihat variabel interveningnya itu motivasi belajar siswa. Mengapa kita mengambil motivasi belajar siswa? Karena metode pembelajaran problem based learning ini dirancang untuk mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan relevan dengan dunia nyata, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi yang meningkat, kemudian ini menjadi kontribusi pada peningkatan hasil belajar. Jadi, metode pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar, di mana ketika motivasi belajar siswa tinggi, maka hasil belajarnya juga meningkat. Begitupun sebaliknya. Kemudian variabel kontrol. Variabel kontrol biasa juga disebut variabel kendali. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Seperti jadi variabel kontrol pada contoh sebelumnya itu seperti materi yang diajarkan, waktu belajar, guru pengajar ataupun lingkungan kelas. Jika guru yang mengajar berbeda, maka hasil belajar mungkin tidak murni pada metode pembelajaran PBL. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa guru harus dikontrol. Kemudian, adapun skala skor variabel. Di sini ada 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, di mana nominal itu digunakan untuk mengklasifikasikan data dengan skala ujung paling rendah. Kemudian ordinal digunakan untuk mengklasifikasikan serta memiliki tingkatan atau urutan seperti pada tingkatan pendidikan, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Kalau misalkan kita mengambil SD, kita lambangkan sebagai angka 1, SMP kita lambangkan sebagai angka 2, dan seterusnya. Adapun yang ketiga, skala yang ketiga itu skala interval yang memiliki jarak yang sama antara kategori, tetapi tidak memiliki titik mutlak seperti suhu dan Celcius. Kemudian rasio, skala rasio memiliki kemampuan dari ketiga tipe skala variabel sebelumnya, dan angka 0 dianggap mutlak. Seperti contoh yang bisa dilihat. Adapun selanjutnya, adapun batasan operasional variabel. Batasan operasional adalah batasan yang selain menekankan pada aspek konseptualnya juga menunjukkan tentang cara mengumpulkan data dan informasi. Batasan ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dan interpretasi serta memastikan bahwa variabel dapat diukur secara jelas dan objektif. Seperti contohnya, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Jadi batasan operasionalnya itu yang pertama dapat dilihat bahwa motivasi belajar itu adalah variabel bebas, di mana motivasi belajar ini adalah dorongan internal mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan yang diukur melalui kuesioner dengan indikator seperti ketekunan belajar, minat terhadap mata kuliah, dan keinginan untuk berprestasi. Seperti yang kemudian prestasi akademik itu variabel terikatnya. Jadi prestasi itu diukur dari indeks prestasi kumulatif atau yang biasa disebut IPK mahasiswa pada semester akhir. Selanjutnya adalah hubungan antara variabel dalam penelitian. Dalam penelitian, hubungan antar variabel dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu kasual. Kasual ini adalah sebab akibat, korelasi, kemudian timbal balik. Kasual adalah
dalam akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian kalau korelasional adalah hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara dua variabel tetapi tidak secara langsung menunjukkan sebab akibat. Kemudian ada pun hubungan timbal balik, yaitu di mana suatu variabel dapat berperan sebagai variabel bebas sekaligus sebagai variabel terikat dalam konteks yang berbeda. Itulah tadi pemaparan materi saya berkaitan tentang variabel penelitian. Untuk sesi pertanyaan, mungkin kita skip dulu, kita lanjutkan dulu kepada materi kedua. Untuk pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemateri pertama. Selanjutnya, saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi tentang populasi dan sampel penelitian. Adapun latar belakang dari materi ini dalam penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif, populasi dan sampel itu memegang peranan yang sangat penting sebagai fondasi dalam menyusun rancangan penelitian. Dalam pendekatan kuantitatif, pemilihan populasi dan teknik sampling yang tepat dapat mendukung generalisasi atau keumuman hasil secara ilmiah. Sementara itu, dalam pendekatan kualitatif, pemilihan informan yang sesuai berkontribusi pada kedalaman makna dan keabsahan temuan dari penelitian itu. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif atau menyeluruh mengenai populasi dan sampel menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti agar proses dan hasil penelitian memiliki tingkat validitas serta relevansi yang kuat. Selanjutnya, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu dan menjadi sasaran dari penelitian itu, baik untuk secara generalisasi, secara umum atau kuantitatif, maupun eksplorasi makna atau penelitian kualitatif. Populasi ini dapat berupa individu, kelompok, fenomena, atau objek yang relevan dengan fokus kajian dari penelitian kita. Nah, peneliti di sini perlu memastikan kesesuaian karakteristik populasi dengan tujuan penelitian agar hasil penelitiannya nanti itu relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya, jenis dan karakteristik populasi. Populasi dibedakan menjadi populasi target dan populasi terjangkau. Populasi target di sini adalah keseluruhan kelompok yang menjadi sasaran generalisasi atau pemaknaan hasil penelitian. Sedangkan populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang secara realistis dapat dijangkau oleh peneliti. Adapun ciri-ciri dari populasi seperti adalah homogenitas, heterogenitas, ukuran, dan lokasi sangat penting untuk diperhatikan oleh peneliti agar peneliti dapat menentukan teknik sampling yang tepat dan sesuai dengan pendekatan penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya, sampel dan teknik pengambilannya.
Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk menjadi subjek penelitian dan dianggap dapat mewakili karakteristik populasi secara menyeluruh. Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengambilan sampel itu dibagi menjadi dua, yakni teknik pengambilan sampling probabilitas dan non-probabilitas. Teknik probabilitas menggunakan pemilihan secara acak, sedangkan non-probabilitas didasarkan pada pertimbangan tertentu. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya tidak menggunakan istilah sampel, melainkan informan, yang dipilih secara khusus untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Oleh karena itu, pemilihan teknik harus disesuaikan dengan pendekatan penelitian, juga tujuan, kondisi lapangan, serta karakteristik populasi, agar penelitian itu terjaga validitasnya. Selanjutnya, penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian kuantitatif itu mempertimbangkan berbagai aspek seperti ukuran populasi, margin, tingkat kepercayaan, dan jenis analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. Di sini peneliti dapat menggunakan rumus atau tabel seperti Slavin dan Cressy dan Morgan untuk menentukan jumlah sampel yang ideal secara statistik. Namun dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, jumlah partisipan tidak ditentukan dengan rumus tertentu, melainkan berdasarkan pada prinsip kecukupan informasi atau saturation, di mana pengumpulan data itu dihentikan saat tidak ada lagi informasi baru yang muncul. Dengan demikian, baik dalam pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, prinsip keterwakilan tetap menjadi kunci untuk menjaga kualitas dari sebuah penelitian. Nah, apa sih hubungan antara populasi dan sampel? Populasi dan sampel itu memiliki hubungan yang sangat erat dalam desain penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif, karena sampel berfungsi sebagai representasi dari populasi, sehingga kesalahan dalam menentukan sampel itu dapat mengganggu validitas dan reliabilitas dari hasil penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, representasi statistik sangat ditekankan, sedangkan dalam penelitian kualitatif, pemilihan partisipan harus mencerminkan keragaman atau kedalaman informasi yang relevan dengan fokus kajian penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu mendefinisikan populasi dengan jelas dan memilih teknik sampling yang tepat untuk menghindari bias di data serta meningkatkan kredibilitas hasil dari penelitian. Kesimpulannya, populasi dan sampel merupakan elemen penting dalam penelitian karena menentukan arah dan validitas hasil, di mana populasi mencakup keseluruhan subjek yang relevan, sementara sampel adalah bagian yang mewakili dari populasi. Pemilihan metode sampling dan jumlah sampel perlu disesuaikan dengan tujuan dan kondisi penelitian agar data yang diperoleh itu akurat dan dapat digeneralisasikan. Pemahaman yang baik tentang kedua konsep ini membantu peneliti menghindari bias serta meningkatkan validitas serta kredibilitas dari penelitian secara komprehensif. Mungkin itu saya kembalikan ke pemateri pertama. Terima kasih. Baiklah, itu tadi materi yang telah dipaparkan. Saya mempersilahkan kepada teman-teman jika ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan pada kedua materi tersebut. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi coba tadi yang slide terakhir kayaknya itu. Yang terakhir. Ya, yang saudari Suci. Nah, oke. Terima kasih. Baik. Jadi mungkin ini ada beberapa yang saya baru kenal ya, seperti hubungan antara variabel dalam penelitian kasual dan timbal balik ya. Dan setelah saya baca dan dengar pemaparan dari pemateri, jadi saya melihat beberapa pengertian, saya membaca
seperti maksudnya ada hubungan ya masing-masing dari hubungan antar variabel dari kasual, korelasi dan timbal balik. Jadi mungkin coba bisa jelaskan kembali ya bagaimana cara Anda mendesain kalimat atau seperti apa sehingga dari tiga hubungan antara variabel dan penelitian ini eh, bisa saya pahami karena ada beberapa pengertian yang menurut saya itu sama. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Sucipto. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Saya. Silakan Kak. Iya, sebelumnya terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. Nah, di sini kan ada tiga. Tanyakan pada bagian timbal balik. Nah, pada hubungan timbal balik antara variabel penelitian, kapan variabel tersebut dapat berperan sebagai variabel bebas dan kapan berperan sebagai variabel terikat. Itu pertanyaan saya. Sebelumnya terima kasih. Silakan masih ada. Jadi saya batasi 3 pertanyaan. Ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin Saya bertanya? mau bertanya. Ya. Pada Oke, saya mempersilahkan Ulia Nur Alim. pertanyaan saya, pada penelitian analisis butir, yang mana yang merupakan variabel Masih ada pertanyaan lain? Mungkin pada materi kedua ada yang ingin ditanyakan. Langsung lanjut materi kedua. Ya Kak, sekalian bertanya sama Maki dulu, nanti dibahas mungkin atau bagaimana? Oh iya. Iya, saya Mi Paleng. Saya Mi. Nah, untuk materi kedua terkait dengan populasi dan sampel, yang ingin saya tanyakan khususnya pada sampel dan teknik pengambilannya. Di situ tadi dijelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif itu kita tidak menggunakan kata sampel, tetapi menggunakan kata informan. Mengapa kata sampel tidak digunakan pada penelitian kualitatif, melainkan kata informan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya.
Izin Kak Suci. Ya, Marwin. Ya, baik, terima kasih Kak Suci. Eh, saya ingin bertanya ke pemateri yang pertama tadi ya, terkait dengan variabel. Nah, tadi itu dijelaskan kurang lebih 5 variabel ya. Ada variabel bebas atau variabel independen dan variabel dependen dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, apakah kelima variabel yang dijelaskan tadi ini selalu ada dalam suatu penelitian? Apakah bisa dipahami, Kak? Oke, Bisa, terima bisa, bisa. kasih. Terima kasih Arwin atas pertanyaannya. Ya, Mungkin ada sama-sama. lagi? Oke, teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau Kayaknya Kak Adi memberikan? angkat tangan tadi, Kak. Mungkin ada. Ya, Saya mau bertanya lagi oke. pada penelitian analisis akhir. Sampelnya yang ini pertanyaan untuk saudari Fatin. Sampelnya itu yang mana kalau dalam penelitian analisis butir? Apakah apakah jumlah siswanya atau jumlah soalnya? Oke, itu tadi pertanyaan dari Olia. Masih ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Kalau sudah tidak ada, eh, baiklah saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Sucipto. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sucipto mengenai jenis hubungan dari variabel penelitian. Jadi tadi ada yang dijelaskan ada 3 yaitu kasual, korelasional, dan timbal balik. Jadi kalau hubungan kasual itu hubungan di mana suatu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain. Jadi kalau misalnya hubungan kasual itu kan hubungan sebab akibat, otomatis dia ada variabel bebas dan variabel terikat, di mana ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi. Kemudian, supaya lebih jelas, saya akan memberikan contohnya. Contohnya itu misalnya, pola makan yang sehat dapat menyebabkan peningkatan kesehatan tubuh. Jadi, seseorang yang menerapkan pola makan seimbang, seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menghindari makanan yang berlemak, makanan berlemak berlebihan cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Jadi, di sini ada hubungan, eh, ada hubungan yang menyebabkan perubahan. Ada hubungan yang menyebabkan perubahan. Jadi kausal itu kan sebab akibat. Jadi ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Sedangkan kalau hubungan korelasional itu hubungan di mana dua variabel itu saling berkaitan. Dua variabel itu berkaitan tapi tidak menunjukkan sebab akibat. Jadi kalau korelasional itu hubungannya itu bisa berdampak bisa positif ataupun negatif. Tidak ada pengaruh langsung. Jadi contohnya itu semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pendapatan. Tapi belum tentu itu saling eh, tapi itu belum tentu menunjukkan sebab akibat. Misalnya contohnya, semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula pendapatan. Itu bukan belum menunjukkan hubungan sebab akibat karena uh, pendidikan yang tinggi tidak menjamin pendapatan yang tinggi. Kemudian yang contohnya tadi itu
semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pendapatan. Itu kan tidak apa ya, tidak menunjukkan sebab akibat, karena semakin tinggi pendidikan itu tidak menjamin bahwa pendapatan itu meningkat, karena ada faktor lain yang mungkin berperan seperti sebagai pengalaman kerja dan keterampilan individu itu sendiri. Kemudian jenis hubungan timbal balik. Jadi kalau hubungan timbal balik itu hubungan dua arah, di mana kedua variabel itu mempengaruhi satu sama lain. Misalnya variabel A mempengaruhi variabel B. Bisa jadi kalau hubungan timbal balik itu bisa jadi variabel bebas ini bisa juga menjadi variabel terikat. Contohnya, kepercayaan diri meningkatkan prestasi akademik siswa. Nah, dapat dikatakan kepercayaan diri ini itu variabel bebas. Kemudian prestasi siswa itu variabel terikat. Nah, kalau pada hubungan timbal balik itu sendiri bisa jadi tidak selamanya bahwa prestasi belajar siswa itu menjadi variabel terikat. Bisa saja prestasi siswa yang tinggi dapat meningkatkan meningkatkan percaya diri siswa dalam pelajaran misalnya matematika. Mungkin seperti itu untuk jenis hubungan ketiga variabel tersebut. Mungkin ada tanggapan dari Sucipto atau teman-teman yang lain. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari kami pribadi, berdasarkan penjelasan dari materi, ya kami sudah paham. Ya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lilis. Mungkin ini berkaitan juga tadi dengan pemaparan dari jawaban saya tadi dengan Saudara Sucipto, yang di mana tadi pertanyaannya bahwa kapan variabel berperan sebagai variabel bebas dan kapan berperan sebagai variabel terikat. Seperti tadi yang dijelaskan Kak, bahwa hubungan timbal balik itu adalah hubungan dua arah, di mana kedua variabel saling mempengaruhi. Jadi seperti tadi contohnya bahwa seperti tadi contohnya yang sudah saya jelaskan, bahwa tentang kepercayaan diri, misalnya peneliti ingin melihat kepercayaan diri dapat meningkatkan prestasi akademik siswa pada mata pelajaran matematika. Kepercayaan diri itu kan dijadikan adalah variabel bebas. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kepercayaan diri ini tuh dia variabel bebas terus. Namun dia juga bisa menjadi variabel terikat ketika judul penelitiannya berbeda. Misalnya prestasi belajar siswa yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap mata pelajaran matematika. Jadi dalam hubungan ini variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain dengan variabel yang bertindak sebagai penyebab dan yang lainnya sebagai akibat, tetapi juga saling bertukar peran tergantung dengan situasi yang berbeda. Mungkin seperti itu Kak. Jadi kalau misalnya kapan digunakan variabel bebas, kapan digunakan variabel terikat, tergantung dari apa yang ingin diteliti, tergantung dari konteks dan arah tujuan peneliti. Mungkin seperti itu jawaban saya, Kak. Jika ada tanggapan atau pertanyaan lagi, silakan. Ya, izin sebentar, maaf di tempat, Bu. Izin pindah tempat ya, tidak kondusif di tempat. Siap, Kak.
eh, kalau yang dengan yang dijelaskan tadi sampai pada contoh, Mohon maaf Kak, alhamdulillah saya tidak terdengar pahami. suara Hanya Kak. saja mungkin pada ini ya apa istilahnya ya konteksnya itu yang kadang-kadang yang belum saya terlalu pahami untuk penggunaan hubungan timbal balik ini, variabel dalam hubungan timbal balik ini. Mohon maaf Kak Lilis, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Ya, tidak kedengaran tidak ya suaranya? Tidak kedengaran tadi suaranya? Kenapa Kak? Tidak kedengaran tadi suaraku? Iya Kak, tidak kedengaran. Iya. Iya, kan tadi kalau terkait dengan contoh, alhamdulillah sudah saya paham untuk penggunaan Oke, saya akan lanjutkan pertanyaan dari Ulia Nur Alim. Tadi pertanyaannya itu dalam deskriptif kuantitatif analisis butir soal apa variabelnya? Apakah seperti itu, Saudari Ulia? Ya, betul sekali. Oke, baiklah di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Saudari Yaya sesempit pemahaman saya. Baiklah, dalam penelitian deskriptif kuantitatif
Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Ulia. Jadi, sepemahaman saya pada penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis butir soal. Jadi variabel utamanya itu kualitas butir soal itu sendiri. Jadi kualitas butir soal ini diuraikan menjadi beberapa indikator atau subvariabel, di mana yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa untuk menganalisis kualitas butir soal itu ada yang disebut daya pembeda, tingkat kesukaran, kemudian efektivitas pengecoh, bahkan ada variabel dan reliabilitas soal yang diuji lebih lanjut. Kita ketahui sendiri bahwa penelitian deskriptif kuantitatif itu tujuannya untuk mencari hubungan, bukan untuk mencari hubungan antar variabel, melainkan kita hanya ingin menggambarkan karakteristik butir soal itu berdasarkan yang diperoleh dari hasil ujian ataupun tes. Jadi itu tadi jawab dari pertanyaan saudari Ulia. Jadi tanggapan saya untuk variabel utamanya itu tadi disebutkan kualitas butir soal yang diuraikan jadi beberapa subvariabel, diantaranya daya beda, tingkat kesukaran, reliabilitas, dan validitas. Jadi saya sudah mengerti. Baik, terima kasih atas tanggapannya, saudara Olia. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan jadi ada 4 pertanyaan tadi. Yang terakhir tadi saudara Arwin yang bertanya mengenai, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 5 variabel, 5 macam variabel penelitian, di mana ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel moderator, ada variabel intervening, dan ada variabel variabel kontrol. Jadi dikatakan apakah kelima variabel tersebut selalu ada dalam suatu penelitian. Jadi saya akan menjawab sesempit pengetahuan saya. Nah, di sini saya juga baru belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi menurut saya itu jadi kelima variabel itu tidak selalu ada dalam setiap penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan itu tergantung lagi dari tujuan, rancangan, dan kompleksitas dari penelitian tersebut. Seperti yang kita ketahui, beberapa banyak mungkin yang kita baca skripsi maupun artikel-artikel, jurnal, ataupun tesis, biasanya banyak peneliti itu hanya menggunakan 2-3 jenis variabel saja, tergantung pada tujuan dan seperti yang tadi saya katakan, tergantung pada tujuan dan kompleksitas penelitian itu sendiri. Jadi untuk kelima jenis penggunaan variabel itu bukan suatu keharusan harus ada kelima-limanya. Jadi tidak menuntut kemungkinan bahwa kelima variabel tersebut itu harus ada. Jadi tergantung lagi tujuan, kemudian kompleksitas peneliti apa yang akan diteliti. Mungkin seperti itu. Ataukah saudara Arwin ingin diberikan contoh? Bagaimana saudara Arwin? Apakah ada tanggapan? Saudara Arwin? Ya baik, terima kasih saudari Suci. Aulia, saya kira jawabannya sudah cukup jelas ya, bahwa tidak selalu kelima variabel tersebut digunakan dalam suatu penelitian. Itu kembali lagi ke tergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Saya kira
Demikian, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan. Terima kasih Erwin. Selanjutnya mungkin saya lanjutkan ke pemateri kedua pada sesi tanya jawab. Untuk Saudari Fatin mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman pada materi populasi dan sampel. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudari Suci, pemateri pertama kita. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Yaya, yakni pertanyaannya, dalam penelitian analisis butir, sampelnya yang mana? Apakah jumlah siswanya atau jumlah soalnya? Jadi, dalam penelitian analisis butir, sampelnya di sini adalah jumlah siswa yang mengerjakan soal, bukan jumlah soalnya. Hal ini sesuai dengan materi di makalah saya di halaman 6, tepatnya di bagian 2.4, yang berbunyi, sampel dalam penelitian itu merupakan bagian kecil dari populasi yang diambil sebagai representasi atau perwakilan untuk dijadikan sebagai subjek dalam penelitian. Oleh karena itu, karena siswa adalah pihak yang memberikan respon terhadap soal, maka siswalah yang menjadi sampel dalam analisis butir untuk mengetahui kualitas soal tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya berikan kepada penanya, Saudari Yaya, apa ada tanggapan? Jadi tadi disebutkan untuk sampelnya merupakan siswanya. Oke, makasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaan serta tanggapan dari Saudari Yaya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lilis. Apakah suara saya terdengar, Saudari Lilis? Terdengar. Ada nih, Kak. Ada. Baik, jadi pertanyaan dari Saudari Lilis itu, mengapa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan kata sampel, tapi menggunakan kata informan? Jadi di slide ke-7 di PowerPoint saya tadi, saya menjelaskan tentang sampel dalam konteks kuantitatif, sedangkan dalam penelitian kualitatif kita tidak menggunakan istilah sampel, tapi informan. Kenapa demikian? Karena tujuannya bukan untuk mewakili populasi secara statistik, melainkan untuk mendalami pandangan subjek secara mendalam dan kontekstual. Kalau kita menggunakan kata sampel, maaf, mengapa digunakan istilah informan? Karena mereka dipilih secara purposif, secara sengaja, bukan secara acak yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih relevan dan kaya. Sebagai contoh, misal kita mau meneliti sekolah terpencil, meneliti di sekolah terpencil, tentunya yang kita pilih adalah yang sebagai informan adalah guru yang memang sudah pernah mengajar di sekolah tersebut, guru yang sudah pernah mengajar di sekolah terpencil, bukan guru secara umum. Mungkin itu jawaban dari saya, Saudari Lilis. Apa ada tanggapan? Oh, berarti dalam penentuan sampel ya, penentuan informan. Dalam penentuan informan itu cara-caranya kita lakukan berbeda juga ya dengan penentuan sampel di penelitian kuantitatif. Maksudnya apakah di penelitian kualitatif kita langsung saja tanpa ada istilahnya apa ya istilahnya kayak yang di kuantitatif seperti itu secara langsung maksudnya.
berarti kita secara langsung saja ya kalau di kualitatif, karena kita kan di sini sifatnya hanya informan langsung berarti langsung ke objek informannya kita, seperti itu. Iya benar, karena di sini kalau kita menggunakan sampel bisa saja kita mengambil data. Maksudnya tidak perlu terjun secara langsung. Sementara kata informan di sini adalah subjek yang didatanya secara langsung ataupun supaya mendapatkan hasil yang lebih mendalam. Jadi lebih khusus dibandingkan informal ini lebih khusus, subjek yang khusus dibandingkan dengan sampel yang sampel itu subjek yang bisa dipilih secara acak. Mungkin demikian. Jadi maksudnya tidak ada yang diseleksi-seleksi. Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah informannya kita guru, berarti langsung ke guru tersebut yang sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian, tak begitu. Jadi Iya, benar. baik, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan serta tanggapan dari Saudari Lilis. Selanjutnya, mungkin demikian sesi tanya jawab dari kami, dari pemateri pertama Saudari Suci Auliasri serta saya pemateri kedua Nisrina Fatin Hamidah. Nah, baiklah teman-teman. Itu suara itu. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi kami dan tanggapan kami tadi dari pertanyaan teman-teman. Ini ada sesi kedua, pertanyaan. Oke, kita persilahkan Saudara Nur Alim untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Jadi, saya tertarik di materi Saudari Fatin tentang sampel dan populasi. Nah, kebetulan apa yang kita ketahui bersama kemarin di S1 pada saat penyusunan skripsi, ketika kita mengambil suatu populasi atau sampel, biasanya kita langsung mengambil dari satu sekolah saja. Namun kemarin saya mengikuti sebuah seminar tentang sampel dan populasi. Sedikit disinggung bahwa untuk penyusunan tesis minimal itu pengambilan populasinya di tingkat kabupaten. Kemudian untuk dari populasi tersebut dalam menentukan sampel minimal 30% dari populasi tersebut. Nah, menurut pemateri mengenai hal tersebut, bagaimana cara kita ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, namun kita terbatas, misalkan kita mau mengambil analisis soal, nah kemudian soalnya tidak ada karena kita butuh 30% sekolah atau sampel, namun kita tidak memiliki soal yang sama di sekolah tersebut. Nah, bagaimana cara agar kita dapat menganalisis suatu soal dengan populasi atau populasi itu 30% dari sampel itu 30% dari populasi. Baik, saya kembalikan kepada pemateri. Untuk Saudara Ali mungkin bisa diulang pertanyaannya karena tidak terlalu jelas. Tidak didengar jelas.
Baik, langsung saja to the point. Tadi pertanyaannya, bagaimana menurut pemateri mengenai tanggapan yang mengatakan bahwa untuk menyusun disertasi minimal dalam pengambilan populasi harus di tingkat kabupaten. Itu saja, tanggapannya saja. Apakah membenarkan atau ada cara lain atau apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Alim terkait jumlah dari sampel. Jumlah dari sampel penelitian pada jenjang disertasi atau S3. Disertasi S3. Maaf, Saudara Alim, disertasi atau tesis? Untuk sekarang tesis saja, tesis. Oh, tesis. Salah tesis. Jadi sesempit pemahaman saya, karena kemarin sudah dijelaskan oleh Pak dosen serta Prof yang lain bahwa memang kalau beda jumlah sampel antara skripsi, tesis, serta disertasi. Nah, pertanyaan mengapa harus satu kabupaten? Karena semakin tentu kita mengetahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula tuntutan dari akademik. Nah, kalau di skripsi kita menelitinya itu hanya pada jenjang satu sekolah. Nah, tapi di tesis itu kita harus meneliti dari beberapa sekolah, bahkan satu kabupaten. Mengapa demikian? Sesempit pemahaman saya itu mungkin karena agar hasil dari penelitian kita ini lebih kredibel, lebih valid, lebih bisa dipertanggungjawabkan sebab bukan hanya berdasarkan satu sumber, tetapi dari berbagai macam sumber. Mungkin itu, Saudara Alim. Oh, baik, kan itu yang disampaikan oleh salah satu pimpinan dari kampus. Yang mau saya tanyakan, apakah itu memang salah satu, apakah itu memang cara untuk membuat tesis atau hanya kebijakan kampus tersebut saja? Apakah misalkan saya di kampus lain, apakah kebijakan untuk pengambilan populasinya juga berbeda atau memang itu cara untuk penyusunan tesis itu sendiri dari masing-masing kampus atau hanya salah satu kebijakan kampus saja? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sesempit pemahaman saya memang sepertinya memang itu merupakan ketentuan penulisan sebab saya pernah membaca di sebuah materi bahwa untuk dalam pengambilan sampel pada jenjang tesis itu sebanyak 30% dari populasi. Nah, jadi sepertinya itu lebih ke peraturan penulisan, bukan peraturan ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberi tambahan jawaban? Saya masih kurang. Saya izin menambah izin berkomentar lah Ya, silakan terkait Saudara yang Denis. disampaikan yang ditanyakan oleh Saudara Alim. Kan kalau misalnya itu populasinya tingkat kabupaten minimal seperti itu ya, artinya di bawah-bawahnya kabupaten itu kan kecamatannya. Jadi dia kalau dilihat dari skala satu negara berarti dia tingkatan kedua setelah provinsi. Artinya dia populasinya terbilang besar begitu. Nah, dari yang pernah saya baca juga bahwa kalau misalnya populasi penelitiannya kita itu besar, ada beberapa kelebihannya yang didapatkan. Yang pertama,
kemungkinan dia meningkatkan tingkat akurasinya. Jadi hasil penelitian didapatkan itu lebih akurat dan mewakili populasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, mengurangi kesalahan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kekuatan statistiknya. Itu sih yang itu yang pernah saya baca sih. Tapi tidak tahu kalau misalnya ada pendapat lain dari teman-teman. Baik, terima kasih atas bantuan tanggapan dari Saudari Lilis kepada Saudara Alim. Apakah ada tanggapan atau masih ada teman-teman yang ingin membantu menanggapi dari terkait pertanyaan Saudara Alim? Ya. Baik, yang saya pahami tadi dari teman-teman, yang pertama itu artinya memang ketentuan umum untuk ketika melakukan penyusunan tesis, yaitu skala kabupaten. Kemudian tadi sudah juga ditambahkan oleh Saudari Lilis mengenai alasan-alasan mengapa kita mengambil jangkauan luas untuk penyusunan tersebut. Saya rasa saya sudah paham. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alim atas pertanyaan serta tanggapannya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup saja Zoom-nya. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaan dan tanggapannya. Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam astuatu.